Balik lagi di Inner Space Indonesia. Asik. Episode kedua, kita mau ngebahas kenapa sih kita kenapa kita kelihatan lemah gitu ya? Ya, kenapa kita bisa tiba-tiba lemah tanpa kita sadari? Betul. Ya bisa dibilang kenapa sih kita harus kuat terus gitulah ya. Oke, gue juga sebetulnya nggak tahu ya ini buat kita doang laki-laki atau gimana. Tapi kalau gue pribadi ya Fit, gue tuh ngerasanya harus selalu kuat. Padahal sebetulnya kita hidup itu nggak harus selalu kuat. Iya. Tapi kan kadang kan kita dipaksa buat kuat. Betul. Yang itu yang toxic positivity yang banyak orang sebenarnya tuh yang nggak ada salahnya sih, itu perjalanan kalian sebenarnya. Mungkin pada saat muda tuh ya kalian tuh ngelihat banyak orang tuh kuat-kuat aja, tapi kan kalian nggak tahu di belakang gimana. Ya. Banyak orang yang gua harus ngelakuin ini gini dan gini gitu. Dan ketika teman-teman lu tanya, lu nggak apa gua mah orangnya mah begini aja, padahal enggak gitu. Makin kalian simpan ya makin akan berefek. Jadi ibaratkan itu bom waktu. Ya. Yang nantinya akan pecah sendiri gitu. Ya. Karena gue juga nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan kita lemah tuh rasanya kayak itu dosa. Ya nggak sih? Kayak lu ngakuin diri lu lemah tuh, lu ngerasa kayak anjir gue dosa banget nih. Kayak gitu nggak lu ngerasanya? Kalau gua dulu ngerasanya mungkin karena ada gengsi ya. Oke. Masih muda ya? masih muda. Ada gengsi di mana gua nggak pengen kelihatan ini nih paling menyedihkan di tongkrongan gua gitu. Iya. Itu kan termasuk salah juga sebenarnya. Betul. Ya pada akhirnya ya kita belajar dari pengalaman itulah ya, bahwasanya kayak kelihatan lemah atau kita mengakui diri kita lemah tuh sebenarnya nggak salah juga. Iya, dan jangankan remaja, gua sekarang aja tuh, gua mungkin karena gua udah nggak tahu ya mau lampiasinnya kemana ya. Karena kan dulu gua depresi udah tergolong sering lah. Jadi gua awalnya gua lampiasin karena gua itulah yang toxic positivity, kita nggak mau cerita, akhirnya kita lampiasin ke banyak hal, olahraga atau apa gitu kan. Gua olahraga udah, gua minum udah, rokok udah. Terakhir gua mau lari kemana lagi ya gitu. Terus akhirnya ya udah gua putusin buat lari bro, lari subuh. Lu lari jam berapa Fit? Lari subuh lah jam 2, kadang jam 3 bisa tidur karena ya banyak pikiran kan. Iya. Tapi ya emang ngebantu sih, tapi memang sebenarnya memang gua tuh bukan hobi lari sebenarnya. Cuman buat pelarian. Lu tau lah, gua dulu kan hobi nge-gym kan. Iya. Gua nge-gym dulu tuh gua badan bagus karena bukan karena gua rajin. Karena buat ngilangin. Karena buat ngilangin si pemikiran yang banyak Iya. ini aja. Apa yang terjadi pas gua udah lari? Kaki, ankle gua sakit. Iya sih, karena gue juga suka mikirnya gini Fit, gue tuh selalu mikirnya kalau diri gue sendiri ya, beberapa bulan kebelakang lah, Iya. gue tuh harus kuat. Gue tuh kayak ada masalah apa ya, misalnya kayak masalah kerjaan lah, kita ambil contoh masalah kerjaan. Ya gue sebagai sales ya, lu tau lah sales gimana kan tekanannya. Tahu. Gue tuh suka kayak nggak apa-apa, gue kuat kok, kayak ini doang mah bisa lah gue. Tapi akhirnya lama-lama numpuk anjing. Stres yang numpuk kan jadi kan depresi. Akhirnya gue mikir gue cuman nguatin diri gue sendiri, tapi sebetulnya tuh gue butuh ada orang tuh yang bilang ke gue, kamu capek ya, atau lu capek ya. Kadang tuh gini gak sih, kadang tuh kita pengen cerita, kalau gue ya, kadang tuh gue pengen cerita tentang depresi gue, tapi gue takut kayak Pandangan orang lain. Bukan pandangan orang lain, tapi guanya mikir kayaknya ini belum seberapa deh, kayaknya ada orang yang lebih parah lagi dibanding gua gitu. Dari dulu gua selalu mikirnya gitu. Ternyata pas gua udah mulai buka cerita, ternyata ya gua bisa dibilang tergolong yang udah akut lah.
Oh, Udah tapi lu akut. maksud gua biasanya lu hal apa yang bikin lu tuh hal apa yang bikin lu sampai lu depresi sampai sekarang? Kalau gua takut untuk ngulangin sebenarnya. Ngulangin hal yang sama. Ngulangin depresi yang sama. Oke. Karena kan kita kan kalau udah depresi kan kita nggak pengen ke Oh iya dong. zona itu lagi Iya kan. iya iya. Jadi Iya. ya gua hanya takut tuh gua ngulangin hal yang sama. Nah, kalau dari lu kan pernah ngalamin itu ya. Mungkin gue juga mengalami yang namanya depresi, cuman mungkin gue nggak tahu ya. Ya gue nggak tahu lah tingkatan depresi itu kayak gimana. Oh beda. Gini, kalau menurut gua eh, orang miskin depresi dan orang kaya juga depresi. Pasti ngalamin hal yang sama. Tapi porsinya mungkin beda aja. Oh, Dan oke. kejadiannya beda. Oke. Jadi jangan bilang orang kaya itu enak lah, punya uang nggak akan depresi, ada aja. Percaya sama gue ada aja. Gua- Tapi entah itu kasusnya apa ya. Oke. Iya ya, gue sempat mikir juga gitu sih. Gue sempat jalan ke mall. Gue mikir anjing enak banget nih. Gue lagi kerja ya, sorry lagi kerja. Konteksnya lagi kerja. Terus gue jalan di mall, lihat anjing nih jam kerja orang-orang ngapain jam segini? Enak banget gitu kan. Nah. Sampai akhirnya gue ngobrol sama temen gue pada waktu itu ya. Lu nggak usah mikir kayak gitu bro, dia bilang. Kalau lu bisa baca pikiran dia, yang ada di pikiran dia tuh pasti anjing utang nih utang. Iya. Atau iya. apapun itu lah Pasti gitu ada, ya. Pasti ada. Sampai akhirnya ya gue mikir kayak ya semua orang punya masalahnya masing-masing. Sekalian konteksnya kan kita nggak tahu kan. Tanpa kita sadar itu kita tiba-tiba bisa, loh kok gua jadi lemah begini gitu. Ya. Ya banyak hal datang dari lingkungan yang toksik lah sebenarnya. Yang tanpa kita sadari aja gitu. Ketemu orang yang salah lah gitu. Ketemu orang yang mungkin bisa ngebuat depresi lu itu terulang lah. Kita nggak tahu. Oke. Jadi ya itulah uniknya hidup ya. Jadi kita nggak pernah tahu ke depannya itu bakal gimana. Bahkan sampai dulu tuh gue sering ngalamin begitu tuh, gue janji sama diri gue sendiri, ya apapun yang akan terjadi ya lu nggak akan tahu dan lu harus nerima secepat mungkin. Oke. Tapi kalau dari menurut lu sendiri nih ya, jadi orang yang lemah tuh salah atau enggak? Karena kan stereotip yang ada di pikiran gue saat ini ya, lagi-lagi yang ada di pikiran gue nih ya. Iya, apalagi gue nih sebagai gue kan udah berkeluarga gitu ya, kepala keluarga ya. Kayaknya tuh nggak banget gitu buat kelihatan lemah. Even itu di depan keluarga atau di depan umum lah ya. Iya. Nah kalau dari pandangan lu sendiri, ya mungkin teman-teman juga banyak yang ngerasa saat ini anjir gue salah nggak ya gue ngungkapin apa yang gue rasain gitu. Oke. Kalau kita bilang konteks lemah kan pasti ada yang namanya kan pengaruh emosional kan. Yes. Iya dong. Gua nanya lu terakhir nangis tuh kapan? Gua terakhir nangis akhirnya pada saat akhirnya gue bisa bikin gue nggak bilang gue udah sembuh juga sih. Iya. Akhirnya gue bisa ngungkapin itu tuh belum lama lah kayaknya, beberapa bulan, nggak nyampe beberapa bulan, mungkin sebulan yang lalu lah. Lu bisa ke-trigger nangis itu karena gue juga udah nggak tahu tuh gimana caranya buat ngungkapin. Kayak kadang tuh alah capek lah gue sama gini-gini terus gitu loh. Kalau gue sendiri itu malah kayaknya gue terakhir nangis akan depresi gue ya. Berapa tahun ya? Anjir udah lama loh berarti. Karena gue berusaha untuk nangis. Nggak bisa. Oke. Malah gue nyadar seberapa lemahnya gue tuh ketika gue ngelihat film itu tuh, bahkan bukan di poin dia lagi sedih. Oke. Poin dia lagi bisanya bahagia atau enggak ada kata-kata, gue bisa ke-trigger nangis. Dan gue di situ gue merasa gue kayaknya ada gangguan jiwa deh gitu loh. Padahal gue memang mungkin nangis itu adalah salah satu yang buat gue tuh lega kan. Ya karena emang bener gue kayak gue tuh butuh teman ngobrol, maksudnya buat nyurahin aja gitu kan. Pada akhirnya. Karena gue juga sama kayak lu, gue ngerokok iya. Olahraga ya walaupun gue sekarang nggak rajin-rajin amat gitu ya, pernah gue lakuin juga. Sampai akhirnya gue ketemu lu, kita ngobrol,
lega, maksudnya bukan lega sih, kayak akhirnya ada yang bisa gue ungkapin. Ya, akhirnya ada yang keluar lah iya. gitu. Dan itu menurut gue adalah salah satu titik balik gue buat gue sembuh. Karena balik lagi ya konteks, gue tuh ngerasa lemah itu soalnya anjing jauh banget tuh dari pikiran gue. Sama yang gua bilang di video pertama, gua tuh nggak pernah percaya sama depresi dulunya. Oke. Karena depresi itu membuat kita tuh kelihatan lemah. Yes. Karena kan kita cenderung untuk, gua nggak mau keluar rumah lah. Iya. Diem dulunya ya. Sekarang tuh malah gua pas depresi itu udah nggak works. Karena udah lu lewatin kebendung kan? Bendung ya. Udah nggak works. Diem itu malah gua kalau diem di rumah, pikiran gua tuh makin banyak. Makanya gua lari subuh, bayangin. Capek nggak tuh? Karena gue denger podcastnya si Dr. Tirta kan, karena kan dia lari juga, dan memang lari itu kan ngeliris hormon juga kan, ya, betul. maksudnya hormon kortisol, hormon stres kan. Ya gue coba lari dan itu works gitu, tapi gue paksain, salahnya gue paksain. Akhirnya gue kena ankle gitu. Dan waktunya juga nggak pas juga sih, anjir. Juga gitu. Kalau gue sih sejauh ini yang akhirnya gue bikin gue jadi perlahan-lahan mulai sembuh lah ya. Iya. Mulai tahu lah arti kayak lu tuh nggak lemah sebetulnya. Ya ini gue bisa nyurahin ngobrol sama lu, ya, atau kita bikin beginian. Iya, bikin kayak gini, atau sebetulnya gue juga ada satu cara lagi. Kayak gue aneh sih, gue nggak tahu sih orang-orang juga bakal gini atau enggak ya. Gue suka ngomong sendiri kalau lagi boker. Iya lagi. Nggak tahu ya, gue nggak tahu nih di gue dong atau lu juga suka kayak sama, gitu. Sama. Lu cerita lu dulu. Kayak anjing gue, ya baik lagi deh soal kerjaan. Gue suka banget kalau gue udah penat nih ya, gue lari ke toilet. Padahal gue nggak pengen boker. Tapi akhirnya gue boker juga sih. Iya. Tapi gue di situ maksud gue konteksnya tuh kayak anjing, gue cuma pengen ngeluarin, ungkapin apa yang gue rasain supaya gue bisa fokus kerja lagi. Pengen ngeluarin suara kan? Iya. Kan? Sama gue buka di toilet. Tapi kalau gue udah kebendung nih, ada yang pengen gue omongin nih, ngobrol gue sendiri. Ngobrol sendiri. Jadi kebiasaan mungkin ya dari dulu ya. Jadi gue selalu nempatin gue tuh di orang ketiga. Jadi gue mengimajinasi itu. Jadi gue kayak recreate kejadian ulang. Jadi misalnya nih gue orang ketiga yang nggak kelihatan, tapi gue ngeliat diri gue sendiri. Jadi gue selalu nyari tahu solusinya itu gue harusnya apa ya gitu. Ya. Kalau gue, ya tadi kalau gue mungkin nggak sampai di situ ya, maksudnya gue nggak kepikiran kayak gitu. Kalau gue sih, ya udah gue cuman pengen ngungkapin apa yang ya mungkin omongan bos yang nggak enak gitu ya. Nah itu gue cuman pengen, gue juga nggak ngata-ngatain anjing gue nggak gitu, cuman kayak introspeksi diri sih, baik lagi kayak anjir kenapa gue bisa kayak gini ya. Oh ya, dia balik lagi sih, gue sempat juga dibilangin sama istri gue, sebetulnya kritikan itu tuh nggak salah. Betul. Tapi jangan semua kritikan itu kita buang. Iya. Dan jangan semua kritikan itu kita telan-telan juga. Oh iya. Nah dari situ juga gue salah satu pembelajaran gue juga. Iya. Buat apa ya bahasanya, terima diri kali ya. Jadi kayak gue bisa ngontrol diri gue sendiri akhirnya. Nah, ada kata-kata lain tuh, terima diri sama bodoh amat, akhirnya itu beda tipis. Gimana tuh? Kalau gue dulunya pernah jadi, gue tuh sebenarnya peduli banget sama orang. Gue ya pengen lah baik sama orang kan. Tapi pada akhirnya tuh gue nge-create diri gue sendiri, gue berlebihan nggak ya gitu bantu orangnya. Ternyata gue pas nge-create lagi dialog itu tuh ya gue ternyata berlebihan. Dan ada temen yang bilang ke gue tuh, ya lu harusnya nggak sedalam itu, maksudnya nggak usah sedalam itu bantu orang. Ya iya, gue langsung gue langsung akhirnya jadi orang yang bodo amat. Itu kan bodo amat kan, lu nggak bisa kontrol pikiran lu gimana kan. Betul. Nah sekarang tuh gue bisa kontrol pikiran gue tuh mau kemana. Jadi kalau misalnya gue bantu orang, kalau misalnya ini udah berlebihan, gue akan diem. Itu buat nahan. Karena kadang orang itu tuh nggak mau dibantu, pengennya tuh didengerin doang. Oh iya, ada orang kayak gitu. Ada orang begitu. Saya juga begitu, gue juga begitu. Kalau gue
sebetulnya ya gue juga bukan orang yang pinter ngomong gitu, maksudnya bisa ngungkapin seenaknya aja gitu. Tapi gue lebih pada saat gue bisa ngungkapin apa yang gue rasain, itu bener-bener buat gue healing banget sih, maksudnya kayak nggak ada yang rilis lah. ya gitu gue kan. ngerilis sesuatu lah. Baik lagi ya, tadi kan kita kan ngomongin tentang nangis ya. Sebenarnya kalau cowok itu nangis tuh ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Pada akhirnya ya, pada akhirnya. Makanya gue nyarinya tuh gimana gue bisa nangis tuh kayak lu tahu bayi nangis gak sih? Ya. Gue pengen begitu, nggak bisa. Nggak bisa, gue pengen begitu, sumpah. Gue pengen begitu, gue sengaja ngelihat video sedih tuh. Nggak bisa. Aduh, ya udah akhirnya ngomong sendiri jatuhnya. Gitu ya, karena kita dituntut buat kuat terus kan. Karena kan dulu kan nggak ada yang namanya mental health lah atau mungkin depresi. Orang tua kita juga nggak ngajarin itu ya. Jarang banget dengerinnya. Makanya ya di sini kan orang-orang kan lebih terbuka. Terus ada sosial media, mulai ada profesionalitas yang ada di bidang sana gitu. Jadi ya ternyata nggak salah. Cowok itu nangis tuh ya nggak salah. Justru menurut gua cowok yang nangis itu ya dia jujur akan ungkapan hatinya sendiri. Tapi jangan berlebihan nangisnya, jangan dikit-dikit nangis. Itu. Kalau gua balik lagi, kalau gua tuh sorry nih, gua tanya lagi, kalau misalkan lu buat ngadepin, lu pernah nggak dapet temen atau gua nih, gua curhat ke lu dan lu sempet kayak mikir anjing lu lemah banget nggak sih? Kayak enggak. Gitu doang. Mungkin di umur gua 20 ya, 20 21 iya gua begitu. Karena makin kesini gua makin mengerti sebab dari akibatnya. Oh berarti lu nge-flashback sebabnya dulu nih. Sebabnya dulu apa? Oke. Gitu. Kenapa sih lu kok bisa curhat ke gua begini gitu. Makanya kan kita yang gua bilang kan di video pertama juga. Kita kalau mau ngomong atau mau memikirkan sesuatu kita harus kontrol apa yang harus kita pikirkan. Mikir dulu baru ngomong. Agak salah sih, karena kalau misalnya mikir baru ngomong itu iya bener. Tapi kadang ada orang yang menganggap itu kayak jadinya takut ngomong. Jadi bukan kata harus mikir dulu, jadi kontrol dulu pemikiran lu sebelum lu ngomong. Oh, oke. Gitu. Berarti apa yang harus dikeluarkan dan apa yang nggak harus dikeluarkan itu mikir dulu, dikontrol dulu gitu. Itu tuh yang susah tuh. Itu susah banget. Susah banget. Menurut gua buat mikir dulu sebelum ngomongnya itu susah. Iya. Dan kadang kan efek dari apa yang akhirnya bisa ngebuat kita lemah kan sebenarnya ya kadang bisa dari diri kita, kadang bisa dari orang lain, kadang bisa dari kerjaan. Oke. Tapi kalau gue sih kayaknya karena insecure sama diri sendiri. Contoh Bahwasannya gini, kayak soal kerjaan lah ya. Balik lagi soal kerjaan. Ya sales kan job desk-nya udah jelas kan, jualan. Kadang-kadang tuh kalau misalkan sebenarnya tuh bos tuh ngasih tahu lu tuh harus kayak gini. Lu harus pakai strategi gini. Oke. Kalau misalkan kondisinya gue lagi nggak siap, gue bakal ngerasa anjing, gue salah banget nih, gue nggak bisa nih kayak gue nggak bisa, kok gue nggak bisa ya kayak gitu. Oke. Nah terus pada akhirnya gue juga kayak mikir, sekarang gue mikir kayak ya udah emang itu tuh sebuah kritikan aja. Oke. Dan ini juga gue pernah ngomong ke lu dan ngomong ke banyak orang yang banyak orang lah pada saat kita kerja. Banyak orang banget gue ngomong begini. Dan ini juga termasuk hal yang lu harus mikir tentang diri lu sendiri. Jadi jangan samain level lu sama level orang. Gue pernah ngomong gitu. Gue pernah ngomong gini. Jangan pernah nganggap diri lu itu tuh udah sama kayak mereka yang udah lama kerja. Lu harus nyadar bahwa diri lu itu masih baru. Oke. Gue pernah ngomong itu kan. Betul. Pada saat gue lagi yang kita dapat probation itu tuh yang ya itulah. Gue kan public speaking kan di sana kan. Ya gue ngomong untuk anak baru ya harus nyadar bahwasanya lu tuh baru di sini. Jangan ikut stresnya. Oke. Karena kalau misal lu ikut stresnya, ya lu masa-masa training juga nggak akan lolos karena lu udah kemakan stres sendiri. Bahkan stres itu tuh bukan orang lain yang bikin, lu sendiri yang bikin. Pressure diri sendiri lah ya. Jadi
timbullah insekuritas bahwa, aduh bisa nggak ya gue kayak dia ya? Ya bisa, akan ada waktunya. Oke, balik lagi ke waktu berarti kan? Balik lagi ke waktu. Cuman kadang, ya gue nggak tahu ya orang-orang di luar sana ya, teman-teman di sana. Kalau gue sendiri sih karena ya itu, gue suka ngebayangin karena omongan orang lain, akhirnya gue bikin diri gue tuh insecure sendiri. Jadi gue kayak ngerasa, anjing gue lemah banget nih, gue nggak bisa nih kayak gini. Ayo, kalau gitu tuh, lu pernah belajar nggak? Bukan belajar sih, mungkin dari pengalaman lu sampai nyadar bahwa ya omongan orang lain tuh nggak penting buat gua. Nah, akhirnya sekarang gue akhirnya belajar kayak, ya setiap orang tuh punya stepnya masing-masing. Jadi kayak gue kenapa sekarang kayak gini, maksudnya kayak gue udah terimalah hal-hal kayak gitu ya, karena bukan karena gue bodoh amat, tapi karena gue juga mikir, ya mereka juga pasti pernah ngalamin proses kayak gue juga. Pernah. Gitu, makanya baik lagi kalau misalkan kayak, salah nggak sih kita lemah? Salah nggak sih kita ngeluh gitu? Nggak salah. Jadi memang karena, kita belum ngelewatin fase itu aja. Iya. Dan ketika kita udah di fase yang itu, ini gue cuman mau curahin resah gue aja ya. Buat orang-orang yang udah mencapai di titik kalian udah ibaratnya udah kerja lama lah, ada sukses lah ya. Kita nggak ngomong sukses ya. Oke. Ada kebentuk senioritas di Kerja. bidang kerjaan ya. Ketika kalian ada anak baru masuk, jangan nyamain level. Jangan nyamain level kalian yang pemikirannya udah enak sama yang baru masuk. Jadi jangan ngomong tenang aja, ntar lu bakal kayak gua kok. Itu pada saat lu mikirnya lu udah 100%. Yes. Lu udah 100% lu mikirnya. Dia ada di tahap 100% iya, lah ya. Jadi untuk pendekatan ke anak baru tuh ya lu harus kembaliin lu ibaratkan lu jadi anak baru. Okay. Jangan lu jadi kasih solusi ke orang-orang di pikiran lu yang sekarang yang udah 100%. Ini nggak akan masuk. Ya. Karena jangan sampai lu tuh membuat omongan lu tuh jadi musuh lu sendiri. Karena kan orang percaya sama lu. Iya. Pada saat lu 100%, padahal mungkin aja lu untuk mencapai 100% itu tuh butuh waktu 2 bulan misalnya. Tapi kan orang lain kan takdirnya nggak sama. Iya. Benar, betul. Gitu. Jadi emang hal-hal kayak gitu ya, maksudnya ya kita nggak nyalahin orang kayak gitu ya, tapi kayak baik lagi buat mawas diri, buat ngejaga diri sendiri tuh kayak setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing dan nggak salah lu tuh ngerasa lemah. Iya, dan itulah yang gua maksud dari kontrol pemikiran lu sebelum ngomong. Nggak tahu, kita nggak pernah tahu efek dari perkataan kita tuh bisa ngebuat orang tuh jadi lemah. Kita nggak pernah tahu loh. Betul. Bahkan gua baru-baru ini ya ada baca berita di mana ini aneh banget sih. Gua juga jadi gua merasa ini ada baiknya tapi ada juga nggak ada baiknya. Oke. Gue ada baca berita di sosmed, gue nggak tahu lu ada baca nggak ya? Jadi kalau orang nanya terus kapan nikah, itu ada kena pidana, kena denda. Baru tahu gue. Itu menjadikan ada bagusnya karena kenapa? Ya orang jadi tahu bahwasanya kalian itu tanya terus kapan nikah ke anak perempuan kalian misalnya, itu akan ngebentuk stres. Iya. Tapi kalau sampai kena pidana itu mungkin agak over ya menurut gua. Tapi balik lagi ke ya mungkin kayak zaman sekarang mental healthy segala macam mungkin. Karena banyak orang bunuh diri mungkin dengan hal kayak gitu mungkin. Iya, karena mereka merasa dirinya lemah. Terus tanpa dipungkiri sosial media, ketika orang lemah itu nonton sosial media yang enak-enak, percayalah. Bukannya makin ketika dia udah nggak tahu bagaimana caranya memproses itu, maka jawaban akhirnya adalah kayaknya gue nggak berguna banget ya, ngapain ya gue ada di sini, bagusan gue suicide. Shit. Iya lagi. Pada akhirnya bahkan begitu, karena kan dulu gue ngalamin begitu juga. Dan pada akhirnya sadar sendiri gitu. Ya itulah proses perjalanan hidup gitu. Iya. Berarti kalau misalkan buat teman-teman gitu ya, nggak salah kan masa lemah. Nggak salah, kalian mau nangis aja gitu. Ya ungkapin apa yang bisa kalian ungkapin supaya itu menjadi stress release lah ya, atau rilis dari. Mungkin ini saran gue ya. Mau bagaimana kalian pun sifat kalian akan ketemu orang yang sama.
akan ketemu orang yang jalannya akan sama. Oke. Karena dengan begitu tuh kalian memfilter teman-teman kalian sendiri. Iya dong. Ketika kita misalnya nih, kita pengen cerita, gue pengen lu denger doang. Tapi gue belum cerita selesai, lu udah motong. Aduh. Ya gimana gue percaya lagi sama lu ketika gue mau curhat kan gitu loh. Jadi ya, yang temen itu tuh ya jangan merasa kalian tuh nggak enak buat ngejaga jarak, yang jangan gitu. Makin kalian nggak nyaman, makin kalian paksa ya bom waktu. Bagusan kalian cari temen yang memang ngerti, sefrekuensi, bukan sefrekuensi, memang perjalanannya lagi sama. Kayak gua malu aja perjalanan lagi sama. Tingkat stresnya, tingkatnya perjalanan lagi sama. Jadi ya ketika lu ketemu temen yang begitu ya lu curahin aja semua gitu loh. Pun misalnya temen lu udah curahin nih, temen lu tiba-tiba jadi orang yang pembocor lah, lu ember banget lah mulutnya gitu. Ya udah cari temen yang lain gitu loh. Nggak salah dong, ya kan? Karena kan kita punya hak sendiri buat untuk ngejaga kita sendiri dulu. Lu kalau nggak bisa jaga diri lu sendiri dulu, lu mau jaga orang, gila. Aduh. Berarti paling penting sih pokoknya intinya kita bisa ngejaga diri, terima diri, pentingin diri sendiri dulu. Dalam konteks ini ya, bukan dalam konteks lain ya berarti. Bukan, konteks ini. Dalam sosialisasi ya kita tetap pentingin diri sendiri. Ya kita hidup kan bersosialisasi gitu kan ya. Tapi kalau misal dalam konteks perihal perasaan, ya kita pentingin diri sendiri. Oh iya, jelas itu hal yang sangat penting menurut gua. Karena kalau bisa lu nggak pentingin diri sendiri, anggaplah lu lagi bad mood, lu paksain ketemu temen lu. Aduh, outputnya bakal hancur-hancuran juga. Iya. So jadi topik kita hari ini lumayan seru. Ngebahas soal lemah ya. Iya. Sebetulnya masih banyak soal lemah-lemah ya, perihal penerimaan diri yang bisa kita bahas. Mungkin nextnya nanti kita bakal coba bahas lagi. Mungkin untuk penutupnya kalau dari lu nih, kan lu kan udah ngalamin hal yang banyak nih. Mungkin kalau misalnya ada yang dengar mungkin dia lagi merasa dirinya tuh lemah. Lu ada saran apa gitu? Aduh, kalau dibilang saran, gue takut dibilang... Dari pengalaman diri lu sendiri aja. Kalau gue sih, kayak tadi yang udah gue bilang di tengah-tengah video, lu nggak masalah nangis. Jangan tahan, di saat lu pengen nangis tuh jangan tahan. Di saat lu pengen ngomong, kadang kalau mau ngomong kan kita bingung ya, kita mau ngomong sama temen suka nggak ketemu waktunya misalkan gitu kan ya. Kadang mau telepon pun juga takut ngeganggu gitu ya. Kayak tadi gue bilang, selain nangis, ya lu bisa ngomong sendiri aja. Entah lu ngomong ke depan cermin atau lu lagi boker kek. Tapi kalau emang lu pengen punya temen, ya lu tahu tempatnya di mana. Lu tahu tempatnya di mana, dan ada satu lagi sebenarnya. Apa tuh? Ini dulu gue juga agak males nih kesini nih. Ke situnya lah males, ke psikolog. Betul. Ya paling tepat sih pastinya ke tempat orang yang tepat lah ya, maksudnya yang punya pendidikan atau ya bisa bantu lah ya. Ya kan psikolog kan pasti nggak akan ngejudge lo. Betul. Nggak akan gitu. Kalau dari gua, jangan sampai kalian tuh habis dengan omongan orang sih. Buat apa? Karena omongan orang itu nggak ngasilin duit ke kalian juga. Betul. Nggak bantu biaya hidup kalian juga. Betul. Gitu loh. Nggak akan ya omongan orang itu nggak penting lah gitu loh. Tapi kalau misalnya omongan orang itu ada yang benar ya diambil yang benar, ya dibuang yang nggak benarnya gitu. Kayak tadi yang gue bilang berarti kan kritik orang tuh nggak selalu jelek kok, nggak selalu buruk. Paling untuk pembahasan kali ini tuh ya di sini dulu. Nanti nextnya mungkin kita akan ngebahas yang lain lagi karena kita juga resahnya banyak. Betul. Tungguin aja video-video kita. Jangan lupa subscribe juga. Buat tahu infonya, dan jangan lupa follow Instagram dan follow sosial medianya kita lah. Betul. Gitu. Kita akan taruh di deskripsi kok. Gitu. Sip. Paling gitu doang. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih. See you in the next video. Thank you guys.